Sampai bertemu kembali, kita masuk materi rangkaian hambatan listrik. Nah sekalian, secara umum rangkaian itu dibedakan menjadi dua, yaitu satu yang ini adalah rangkaian seri, yang kedua ini adalah yang di bawah rangkaian paralel. Coba diamati dulu apa perbedaan kedua rangkaian ini. Nah, nanti kelanjutannya, rangkaian ini bisa dikombinasikan atau dicampur antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Baik anak-anak, kita coba dulu, kita sambungkan. Artinya rangkaian tertutup. Nah, sekarang coba diperhatikan baik-baik. Pada rangkaian seri, ini perhatikan anak, hambatannya di sini tertera 1 ohm, 2 ohm, dan 3 ohm. Ya. Ini arus listriknya. Nah, sekarang coba diperhatikan. Ya. Arus listrik yang mengalir, ini kebetulan ini ampermeternya kurang 1. Ya. Ini sekaligus Bapak bandingkan dengan rangkaian yang dirangkai dengan paralel. Jadi kalian supaya bisa membedakannya sekaligus. Di mana letak perbedaannya. Nah, ini hambatan sama. Nah ya, ini 6 volt. Ini juga sama-sama 6 volt. Coba perhatikan di mana arus yang mengalir lebih besar. Ya, bisa diperhatikan, arus yang mengalir lebih besar itu berada di rangkaian yang hambatan yang dirangkai secara paralel. Paralel besarnya sama. Ya, ini ada 1 hambatannya, 2, 3. Di sini juga 1, 2, dan 3. Tapi bisa kalian amati, arus yang mengalir jauh lebih besar pada rangkaian yang resistornya atau hambatannya dirangkai secara paralel. Ya. Tegangannya sama, ini 6 volt. Ini juga 6 volt. Nah, nanti coba kalian perhatikan, ya. Nanti temukan sendiri dulu dari gambar ini kenapa demikian, ya anak-anak ya. Nah, sekarang saya buka dulu saklar untuk rangkaian paralel. Kita fokus dulu pada rangkaian seri. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Arus pada rangkaian seri pada R1 ya, dan pada R2, ini katakan R1, R2, dan ini adalah R3. Ya, ini kekurangan Bapak 1 ampermeter. Kalau misalnya di R3 ini kita ukur juga, kita berikan ampermeter, maka besar arusnya juga adalah tetap 1 ampere ya. Tetap. Ini akan memenuhi hukum Kirchhoff bahwa pada rangkaian tak bercabang, besarnya arus listrik di setiap titik pada rangkaian tersebut adalah sama besar. Nah, sekarang bandingkan dengan arus yang mengalir pada tiap hambatan pada rangkaian paralel. Oke, sekarang Bapak nih. Ini besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini adalah 11 ampere. 11. Nah, sementara di sini besarnya arus listrik yang mengalir adalah 1 ampere. Ini perhatikan. Kenapa seperti itu? Ya kan? Kalau kalian ingat hukum Ohm bahwa besarnya arus yang mengalir pada rangkaian itu adalah besarnya beda potensial dibagi dengan besarnya hambatan. Nah, beda potensialnya sama. Ini sama-sama 6 volt, ini 6 volt. Tapi arus di sini lebih besar dibandingkan dengan di sini. Coba kalian pikirkan. Berarti bagaimana dengan perbandingan hambatannya? Kalau kita ingat dari hukum Ohm, semakin besar suatu hambatan itu, maka nilai arusnya akan semakin kecil. Artinya, atau kalau Bapak bertanya sekarang, coba dijawab dalam pikirannya sekarang. Coba ya, coba kalian berpikir, di mana hambatan yang lebih besar? Di rangkaian seri yang atas atau rangkaian paralel? Hambatan yang paling besar, hambatan seluruh. Nah, jadi kalau misalnya pada rangkaian paralel, nilai hambatannya akan menjadi lebih kecil
dibandingkan dirangkai dengan secara seri. Ya. Sekarang coba kita ukur bagaimana dengan beda potensialnya. Ini saya ambil di sini tegangan ini ya, kita ukur di sini. Nah, ini negatifnya, ini karena ini terbalik ya, nak ya. Jadi kita coba nanti begini. Nah, ini angkanya kelihatan, tapi tanda negatifnya nanti biarkan saja dulu seperti itu. Ya, itu cuma kembalikan ini apa namanya? Posisi dari jarumnya. Sekarang ini kita lihat di sini tegangannya ada 1 volt ya. Di hambatan kedua itu ada 2 volt ya. Sekarang kita coba pakai geser dah. Di hambatan ketiga besarnya ada 3 volt. Artinya apa, Nana? Beda potensial tadi di sini 1, di sini ada 2, sementara di sini ada beda potensial adalah 3 ya. Sini adalah 3. Artinya jumlah beda potensial dari masing-masing hambatan ini akan sama dengan jumlah beda potensial totalnya. Bisa lihat ya sekali lagi ya. Ini 3 ya. Di sini ada berapa? Nah, kemudian kita ke 1. Jadi tadi ini sudah jelas ya, nak ya. 2 tambah 3, 5. Ternyata ini tambah 1. Jadi jadinya 6. Ya. Jadinya 6 volt. Ini positifnya begini nih. Nah, 1 volt ya. Jadi terbalik. Nah, sekarang artinya apa, anak-anak? Beda potensial ya, beda potensial totalnya, V totalnya akan sama dengan jumlah beda potensial pada masing-masing hambatan. Ya. Itu pada rangkaian seri. Nah, sekarang bagaimana dengan kalau pada rangkaian paralel? Coba kita ukur ya. Di V1 ini saya tempatkan di sini. Ya. Coba kita ukur di V1 ada 6 volt. Lihat ya, nak ya. Sekarang kita lihat di V2 ada berapa? 6 volt juga. Coba kita lihat di V3. Ada 6 volt juga. Artinya apa? Jika hambatan itu dirangkai secara paralel, maka besarnya beda potensial pada masing-masing hambatan adalah sama besar. Sama juga dengan beda potensial totalnya. Ya, seperti ini ya, anak-anak ya. Nah, ini juga akan kita lihat ini. Jumlah arus masuk ini akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang ini. Coba kalau kita hitung nih. Di sini berapa arusnya? 6 ampere. Ini berapa? 3 ampere. Ini berapa? 2. Coba kita jumlahkan. 6 tambah 3 tambah 2 akan sama dengan 11 ampere. Ya, anak-anak ya. Jadi nanti tolong diperhatikan baik-baik. Nah, yang perlu kamu ingat di sini tadi, arus pada setiap hambatan, jika hambatannya masing-masing berbeda, maka besar arusnya juga akan semakin berbeda. Semakin besar ini ya, untuk hambatan yang dirangkai secara paralel, semakin besar hambatannya, nilai hambatannya, maka kuat arus listrik yang mengalir akan semakin kecil. Ya. Lihat ini nak. Sebaliknya berlaku, semakin kecil hambatannya, nilai hambatannya, maka kuat arus yang mengalir akan semakin besar. Bandingkan yang 1 ohm dengan hambatan 1 ohm dengan yang 3 ohm. Lebih besar adalah yang 1 ohm. Ya. Nah, baik anak-anak sekalian, dengan melihat simulasi ini, semoga kalian bisa nanti memahami. Sekarang kita bagaimana menghitung, ya? Bagaimana kita menghitung hambatan pengganti dari suatu hambatan yang dirangkai secara seri dan maupun dengan paralel. Ya. Bagaimana
hukum Ohm ya. Ingat hukum Ohm anak-anak bahwa V sama dengan I kali R. Nah, dalam hal ini coba kita perhatikan bahwa tadi sudah kita dapatkan jumlah beda potensial pada ketiga hambatan ini jumlahnya sama dengan hambatan total yang ada di sini. Maka kita katakan V atau V total ini anak-anak sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah dengan V4. Ya, gitu ya. Sama dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Kalau ada 4 tambah dengan V4. Kalau semuanya dirangkai dengan seri. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan ya anak-anak ya. Nah, dari hukum Ohm, V sama dengan I kali R, maka V1 tentunya I kali R1. Harusnya kan I1 kali R1. Yang kedua di V2-nya I2 dikali R2. Yang tiganya I3 kali R3. Tapi di sini Bapak tidak tuliskan lagi. Kenapa? Karena I1, I2, I3 sama. Yaitu sama dengan apa? Sama dengan I. Yaitu sama dengan yang di sini tadi. Yang keluar dari beda potensial ini. Ya, yang keluar dari beda potensial ini sama semua. Nah, oleh karena itu, secara matematik, ya, ini bisa kita pisahkan. Karena ini I sama, I1, ini I sama, I-nya sama, I-nya keluar, dikali, ini kita buat dalam kurung. R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Nah, V totalnya, itu kan V ini juga kan? V totalnya ini kan itu tadi V ini. Ya. Tentunya akan berlaku rumus I kali R total. Ya. Maka akan berlaku dari situ tadi bahwa V total akan berlaku sama dengan I kali R total. Berarti R totalnya, karena kini dirangkai dengan seri anak-anak, maka kita katakan RS sama dengan R1 tambah R2 ditambah dengan R3. Yaitu dari sini. R1 tambah R2 tambah R3. Nah, jika ada N buah hambatan, maka hambatan totalnya yang dirangkai secara seri, kita katakan RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah, oke itu dan seterusnya, ditambah dengan Rn. Secara matematik dituliskan seperti ini. Ya anak-anak ya, kita lanjut sekarang ke, ya baik, kita lanjutkan. Kalau rangkaian tadi, hambatan dirangkai secara paralel. Ya anak-anak ya. Ini. Tadi kita sudah pahami bahwa beda potensial yang sama ya pada masing-masing hambatan. Jadi beda potensial di R1, di R2, di R3 sama. Namun arus listriknya berbeda-beda tergantung kepada besarnya hambatan. Oleh karena itu, maka bisa kita katakan anak-anak sekalian dari hukum Ohm bahwa I sama dengan I kali R ya. Maka I-nya kita peroleh menjadi V dibagi dengan R. Jadi I sama dengan V per R1. Ya, tadi ini dari sini tadi, dari percobaan tadi udah ketemu ini ya, bahwa I sama dengan I1 tambah I2 ditambah I3. Maka I-nya bisa kita rubah menjadi V per R1. Ya, jadi I V per R1. Misalnya kita hitung kan, ditambah dengan V per R2 ditambah dengan P per R3. Karena P-nya sama semuanya, maka P-nya dikeluarkan, maka bisa kita tuliskan jadi, ya kan, jadi kali 1 per R1, ini kan P kali 1 per R1, P kali 1 per R2, ditambah V kali 1 per R3. Jadi kita kumpulkan nih, yang 1 per R1-nya, P-nya kita keluarkan, maka kita temukan bahwa dari I sama dengan P per R total, maka R totalnya itu tentunya sama dengan 1 per RP, maka kita tulis sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, inilah kita untuk mencari hambatan pengganti dari hambatan yang dirangkai secara paralel. Jadi ini bisa diganti menjadi satu hambatan anak-anak ya, tapi besarnya berapa? Ya, itu nanti kalau misalnya di prakteknya, ya tergantung nanti misalnya rangkaian elektroniknya seperti apa, ya.
nilainya tentunya dihitung berdasarkan nilai resistornya atau nilai hambatannya. Demikian anak, nanti kita akan masuk ke soal untuk yang berikutnya. Sampai jumpa